Halo teman, ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian. Video review kali ini saya akan membahas satu unit mobil tahun 2016. Masih di kategori limo ya, Vios limo masih, tapi tahunnya tahun 2016. Dan untuk mobil ini bukan mobil yang katanya berenang pakai insang, bukan. Ini mobil ex pribadi. Loh, kok ada bang limo ex pribadi? Memang ada brand limo, tapi dijual ke pribadi ya, bukan ke perusahaan taksi. Nah, salah satunya ini unit yang di belakang saya ini. Terus sebelum ini juga dulu saya pernah dapat juga limo tahun 2016, tapi ex pribadi bukan ex taksi. Nah, jadi alasannya kenapa ada limo yang dijual ke pribadi bukan buat taksi itu, jadi dulu itu mungkin di tahun 2016 itu Astra atau Toyota itu menyiapkan unit yang udah disiapin buat perusahaan taksi, cuman kan tidak diambil semua sama beberapa perusahaan taksi karena sudah mulai ada persaingan dari taksi online ya. Nah, jadi beberapa unit yang udah disiapkan sama Toyota ini akhirnya dijual keluar, dijual buat umum, buat ke pemakai pribadi, tidak ke perusahaan taksi. Jadi itu kenapa ada beberapa unit limo ini yang beredar di jalanan ini tidak semuanya bekas taksi, tapi ada yang bekas pribadi ya, bekas pemakaian pribadi, tapi speknya tetap limo. Tetap spek limo, kita masih tetap wajib upgrade ke Vios G, karena walaupun dijual ke pribadi ini bukan Vios ya, ini bukan Vios G, ini tetap dengan penjualan dengan brand limo. Untuk mobil di belakang saya ini akan saya jelaskan ke kalian perbedaan apa aja sih limo pribadi sama limo ex taksi. Sebenarnya sih perbedaannya cuma sedikit banget, hampir sama ya, cuma ada bedanya di depogger belakang aja, ntar saya tunjukin. Untuk upgrade-nya juga di mobil ini apa aja yang udah saya upgrade, terus apa namanya pengerjaan apa aja yang udah saya kerjakan di mobil ini juga akan saya jelaskan di video review kali ini. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya teman. Nah oke, kita pertama bicara itu dari plat dulu ya. Ini platnya plat Bandung, karena kemarin saya dapat dari daerah Bandung juga, bukan dari Jakarta ya. Itulah kenapa mobil ini bukan X pakai insang katanya. Yang katanya pakai insang, mobil ini bukan ya. Jadi ini mobil pribadi atas nama perorangan, platnya sudah hitam bukan kuning lagi. Ini platnya plat Bandung, nanti kita akan mutasi balikin lagi ke Jakarta karena kebetulan ini yang beli mobil ini domisilinya di daerah Jakarta, jadi harus kita cabut berkas dari Bandung ke Jakarta ya. Untuk yang menjadi perbedaan satu antara limo pribadi sama limo ex taksi, pasti ketika kalian dapat mobil limo ex pribadi itu pasti platnya sudah hitam, sudah atas nama perorangan, di faktur juga udah nama perorangan, bukan nama PT. Karena kalau misalnya kalian dapat limo tahun 2016 yang katanya ex pribadi tapi masih plat kuning terus nama PT, itu dipastikan bukan ex pribadi ya, tapi masih ex taksi. Akan saya jelaskan juga di catnya. Ini untuk limo ini tahun 2016 ini karena catnya di Auto 2000, jadi masih cat ori pabrik ya, cat ori pabrik. Saya hanya penambahan pengecat itu di bagian body kit, karena body kit saya tambahin pakai TRD. Karena saya ngambil konsepnya tadinya mau saya bikin Vios G, jadi saya buatkan body kit TRD ya, saya pasangin di sini. Hanya pengecatan di bagian body kitnya saja. Nah, akan saya tunjukkan ya, ini nih, bisa kalian lihat ini masih ada warna aslinya biru. Mungkin ini dulu ini mau dikhususkan buat taksi brand, salah satu brand di Indonesia ya, yang berwarna biru. Di sini juga masih ada sebagian warna biru juga dalam-dalamnya. Tapi karena ini tidak jadi diambil sama perusahaan taksi, ini dijual ke pribadi, maka sama Toyota sama Auto 2000 mungkin dibikin warna lain. Karena kalau untuk pembeli pribadi tidak mungkin dia mau warna biru, jadi mungkin sama Toyota dibikin warna silver ya. Jadi catnya ini masih cat ori pabrik. Nah, terus kalau saya sendiri biasanya membedakan mobil ex taksi, limo ex taksi sama ex pribadi itu di sini, di defogger belakang ya. Defogger belakang, kalau limo yang buat taksi itu dia tidak ada defogger, dia nggak pakai defogger. Tapi kalau ini dia pakai defogger ya. Ada pemanasnya di belakangnya. Itu juga yang menjadi pembeda antara limo ex taksi sama ex pribadi.
Nah, terus di bagian mesin juga biasanya kalau Limo X pribadi itu dia lebih rapi. Tidak seperti X taksi ya. Dia kondisinya lebih rapi. Waktu saya dapat juga ya, saya yang biasa merestorasi mobil, saya dapat udah dalam kondisi rapi, tidak perlu perbaikan secara ekstrim ya, secara banyak. Jadi untuk perbaikan di mesin sama kayaki mobil ini sendiri sangat-sangat sedikit karena memang waktu saya dapat udah dalam kondisi rapi, dalam kondisi bagus. Mesin juga dalam kondisi yang udah terawat mungkin. Terus mesin ini berjalan masih dalam kilometer yang cukup sedikit ya, belum banyak. Nah oke, setelah saya jelaskan perbedaan antara Limo X taksi sama X pribadi, sekarang saya akan menjelaskan upgrade apa aja yang udah saya kerjakan di mobil ini. Karena waktu saya dapat mobil ini masih dalam kondisi standar ya, baru cat saja. Power window juga power window yang masih tiap pintu, belum ada sentralnya. Jadi power window juga tetap saya ganti juga, interior saya ganti, eksterior juga ada beberapa perubahan. Kita mulai dari eksterior dulu. Untuk eksteriornya ini catnya masih orinya, masih ori pabrik ya, di sebagian bodi, di bumper, pintu, bodi sama hampir seluruh bodinya. Hanya di bagian body kit saya kasih body kit TRD. Berikut fog lampnya saya masukin fog lamp punya Vios, fog lamp orinya ya. Terus untuk di lampu masih standar. Lampunya karena ini masih bening banget, jadi saya tidak ada pengerjaan di bagian lampu. Terus mau saya buka, saya pasangin alis juga sayang, nantinya resiko ngembun, jadi biarin saja pakai lampu orinya karena masih bagus. Terus ada penambahan di ini ya, di grill chrome. Jadi udah saya pasangin grill chrome punya Vios ori. Nah, kita masuk ke bagian sampingnya, teman. Untuk bagian samping sendiri di sini perubahan karena sudah saya pasangin body kit, jadi untuk samping saya pakai seat grid. Seat gridnya masih pakai TRD juga. Untuk pelek, di bagian pelek sendiri ini pelek pakai ring 16 ya, ban baru, pelek baru, ban baru. Handle chrome juga sudah terpasang di sini. Lampu samping juga masih saya biarin. Nah, ini salah satu pembeda juga antara Vios sama Limo, itu pembedanya juga di sini juga. Kalau Vios itu tidak ada lampu samping di sini, tapi kalau Limo pasti pakai lampu di fender samping sini ya. Spion sudah saya ganti pakai retract yang sudah saya lengkapi juga sama modulnya, modul alarm. Jadi ketika alarm dipencet, pintu terkunci, dia langsung otomatis melipat. Terus talang air juga udah saya pakein juga, talang air di sini. Kaca film kemarin sebenarnya sudah terpasang kaca film bawaan dari Toyota ya. Cuman ini si pemesannya minta diganti pakai 3M. Jadi saya ganti pakai 3M yang warna hitam 80. Oh sorry, 80 40 ya. Nah, dan untuk peleknya sendiri, ini peleknya ukuran rata ya, ukuran lebar rata 7,5. Jadi pelek belakang tidak terlalu keluar karena ukurannya masih 7,5. Nah, kita ke bagian belakang. Kita ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang karena saya ngambil konsepnya TRD Sportivo, saya pakein, memang ini daktelnya kan daktel ori TRD. Jadi body kit belakang juga saya pakai TRD juga. Mata kucingnya masih ada, masih tetap bisa terpasang kalau pakai TRD ya. Mata kucing orinya. Terus di sini ada knalpot, udah pada penambahan knalpot racing juga. Nah, untuk di bagian lampu udah saya pasangin, ini request dari ownernya, minta lampu custom. Ini yang ada LED barnya, ada LED barnya ya di sini. Ya kalau nyala lumayan bagus seperti model Camry ya. Posisi lampu atret sama lampu sen dipindah ke bawah juga. Ya, di atas full LED bar buat pengereman sama lampu sore. Nah oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Untuk bagian interior sendiri, ini perubahan udah otomatis di bagian jok itu udah pasti ya. Jok sama plafon sama full interior itu saya ganti, tapi ini enggak saya bikin model Recaro, ini pakai model biasa. Ini bahannya bahan sweat ya, sweat.
Jadi bahannya semacam bludru. Ini enak banget disentuhnya, halus banget. Warnanya warna apa ini ya? Warna krem mungkin, atau warna ke silver-silveran. Untuk di bagian head unitnya udah saya pasangin pakai punya Android ya, pakai Android punya DHD. Terus di setir juga udah saya ganti pakai setir Yaris Ori. Ada tombol audionya juga, cuman itu masih kurang dibersihin sedikit lagi karena ini masih belum detailing ya. Bagian interior juga sama full sampai belakang udah saya bungkus joknya. Lihat kalau bisa kalian lihat ya, pelaponnya dia karena bahannya bahan bludru. Jadi kayak agak belang-belang kayak gitu, padahal kalau diusap seperti ini dia akan sama semua, tapi kita masa harus ngusapin semua bagian pelapon yang selebar itu ya. Nah oke, untuk bagian ini sendiri dia udah pakai engine start stop ya. Di sini ada tombol electric mirror sama tombol fog lampnya juga. Terus di sini ada setir Yaris, tombol Yaris. Oke, untuk bagasi penyimpanan seperti biasa pasti ada isinya karena knalpotnya udah diganti, jadi ada sisa potongan knalpot orinya ya. Knalpot originalnya saya bawakan, barangkali nanti si ownernya mau pasang knalpot orinya lagi, jadi tinggal nyambungin lagi. Ada power subwoofer sama ada grill bekasnya, terus ada dongkrak juga. Di sini masih karpet bagasinya masih belum saya pasang, ini masih papannya aja. Karpetnya belum kepasang, jadi nanti mungkin habis saya bikin video ini baru saya detailing. Kita masuk ke bagian kilometer ya. Sekarang kita lihat kilometernya berapa mobil ini yang katanya X pribadi. Nah, kilometernya baru 77.738 ya. Jadi masih ya wajar lah pemakaian pribadi dari 2016 ke 2020 ya. Anggaplah dari 2017 ke 2020 sekitar 3 tahun pemakaian 77.000 ya. Masih wajar. Nih suara mesin juga masih enak banget. Nah kita masuk ke bagian mesin. Bagian mesin seperti tadi di awal udah saya ceritakan, ini masih sangat rapi sekali, masih sangat bersih ya. Ruangan mesinnya masih kering, semua karena memang ini pemakaiannya mungkin belum terlalu jauh jarak tempuhnya, jadi masih sangat aman banget. Nah di sini masih ada sedikit warna kebiru-biruan itu, ini karena awalnya mungkin warna biru tadinya ya di bagian belakangnya. Nah oke teman, jadi sudah saya jelaskan ke kalian di video review ini perbedaan antara Limo, X-Taxi sama X pribadi. Juga sudah saya jelaskan juga ke kalian reviewnya apa aja upgrade-nya yang udah saya kerjakan di Limo 2016 X pribadi ini. Jadi untuk paketnya sendiri ini paket R33 ya, R33 cuma ada penambahan beberapa aksesoris seperti engine start, terus kaca film 3M. Itu penambahannya, antara knalpot juga, antara spion retract yang pakai modul juga itu penambahannya. Jadi untuk paketnya sendiri ini R33 tahun 2016 X pribadi ini saya jual di 95 juta, belum sama penambahan lain-lainnya ya. Nanti akan saya taruh di deskripsi buat kalian bisa baca, bisa simak harga mobil ini berapa. Jadi untuk video reviewnya sendiri saya sudahin dulu. Saya rasa cukup, sudah saya jelaskan ke kalian ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Justru dengan subscribe kalian bisa dapat informasi menarik dari channel saya seputar dunia mobil X-Taxi, terus seputar dunia vlog oprek ada, terus kalau lelang mah udah nggak pernah main lelang lah sekarang. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.